garis besarnya kenapa kita memanggil untuk didengar keterangannya 2 Menko dan 2 Menteri. Jadi begini, ada dalil dari pemohon. Kedua pemohon itu yang menyebabkan Mahkamah memerlukan penjelasan dari Bapak Menko dan Ibu Menteri Keuangan. Begini juga, untuk pendidikan, karena sidang Mahkamah Konstitusi itu mendapat perhatian publik yang sangat luar biasa. Tidak saja di nasional, tapi juga internasional. Saya pada waktu terakhir ditugaskan Mahkamah Konstitusi ke Venice, itu ada pertemuan Biro MK sedunia, saya hadir di sana. Para ketua asosiasi MK yang hadir di situ dari seluruh dunia, benua-benua itu mewakili benua-benua, menanyakan kepada saya mengenai Pilpres dan Pileg di Indonesia. Jadi ini mendapat perhatian yang sangat luas, sehingga ada pendidikan sosial, ada pendidikan politik yang harus kita lakukan dalam persidangan ini. Oleh karena itu, perlu saya sampaikan ada payung yang harus saya sampaikan atau kerangka yang harus kita sampaikan dulu. Kehadiran Bapak Menko dan Ibu Menteri ini, kenapa tidak disumpah? Mungkin ada pertanyaan itu. Beliau itu tidak disumpah karena sumpah jabatan yang dilakukan di istana pada waktu dilantik menjadi menteri melekat sampai pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini. Jadi Bapak Menko dan Ibu Menteri itu memberikan keterangan di sini di bawah sumpah di pengadilan. Kemudian yang kedua begini, saya kebetulan hakim konstitusi di antara kita bersembilan, itu yang terlibat mengadili Pilpres dan Pileg 3 kali. Jadi saya mempunyai pemahaman yang agak komprehensif, mendalam. Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu. Nah, yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon, itu cawe-cawenya kepala negara. Nah, cawe-cawenya kepala negara ini, Mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok. Karena Presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini. Tapi karena Presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Kenapa kita panggil? Itu karena begini. Dalil pemohon mengatakan keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres. Nah, itu kemudian memunculkan beberapa hal. Satu, cawe-cawe yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian keterlibatan ASN, TNI, Polri yang tidak netral. Ada sangkaan, dugaan PJ Gubernur, Bupati, Wali Kota yang PJ itu juga ikut bermain di situ. Ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di persidangan ini. Kemudian ada peran serta lurah kepala desa juga yang ikut cawe-cawe, ikut menggalang massa, dan kemudian bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral. Tapi ternyata dari berbagai diskusi, bansos itu elektoral lebih berkaitan, dalam persidangan ini muncul, lebih berkaitan dengan elektoral pada Pileg legislatif. Nah, ini mungkin Pak Erlangga nanti bisa Jadi yang partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Nah, ini yang mungkin nanti bisa direspon, ya. Dari situ kita begini.
Yang pertama perlu saya sampaikan, kita itu untuk menjadi pelajaran kita bersama, saya tidak menggurui Bapak Menko, Ibu Menteri Keuangan, dan semua pihak, saya tidak punya pretensi menggurui. Saya akan mengatakan begini, teori yang saya kembangkan, negara Indonesia itu adalah negara yang religious welfare state. Sementara orang Indonesia baru mengatakan Indonesia negara welfare state. Tapi kalau saya mengatakan Indonesia adalah negara religious welfare state. Artinya kesejahteraan tidak hanya yang lahir maupun yang lahir, tapi mau batin juga. Tapi sementara dalam teori yang berkembang hanya disebut welfare state. Tapi kalau saya mengatakan karena ideologi Pancasila, sila pertama, maka Indonesia adalah negara religious welfare state. Kemudian kita harus membangun peradaban, hukum yang negara hukum yang demokratis dan berketuhanan. Dari sini maka Bapak Ibu sekalian, kita ingat sekali pesan dari The Founding Fathers. Yang penting pada kesempatan ini perlu saya sampaikan adalah semangat penyelenggara negara. Semangat penyelenggara dan semua stakeholder harus mempunyai etiket yang baik dalam mengelola negara. Etiket baik itu berdasarkan etik, moral, hukum, dan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di Indonesia. Itu semua diorientasikan pada kepentingan kesejahteraan rakyat. Ini yang harus menjadi pedoman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para Bapak Menko, di kita dalam berhukum tidak sekedar rule of law, tapi rule of ethic. Nah, dalam kesempatan ini maka ada beberapa hal yang praksis yang perlu saya pertanyakan kepada Bapak Menko dan Ibu Menteri Keuangan. Yang pertama, dalil-dalil permohonan itu menyangkut yang saya sebutkan bansos tadi. Untuk yang lain-lain sudah kita bahas, tapi ini perlu kita bahas mengenai bansos. Yang pertama, kita mengenal lembaga. Ada Menteri Sosial, kemudian ada kaitannya dengan Kepala Badan Pangan Nasional, kemudian ada Kepala Bulog. Pada saat-saat kritis, saya baca di mass media, Kepala Bulog Budi Waseso diganti, ada faktor apa ini yang melatar belakangi? Saya mau tanya. Jadi di situ Kepala Badan Pangan Nasional Pak Arief Prasetyo Adi, kemudian ada pergantian Kepala Bulog dan kaitannya dengan Kementerian Sosial. Itu apa yang ada di balik itu? Kita pengen mengerti karena ini termasuk bisa disebut juga dengan masalah yang tadi cawe-cawe.